Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan membuat kelanjutan dari cerita yang terdahulu, yaitu setelah Gajah Mada diperintahkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai seorang Rakrian Mantri Mahamantri Mukhya Gajah Mada atau Mahapati Gajah Mada. Maka Gajah Mada menerima dengan legowo karena dirinya merasa sudah tercapai apa yang telah dicita-citakan, yaitu persatuan Nusantara. Pandangan Gajah Mada, kalau dirinya diberhentikan, baik itu secara terhormat atau terhormat, itu tidak menjadi persoalan. Yang paling penting bagi Gajah Mada adalah untuk membuktikan kepada semua orang bahwa apa yang telah menjadi sumpahnya sudah dijalani dan bisa diwujudkan, bukan omong kosong belaka. Kemudian yang menjadi pertanyaan, setelah Gajah Mada diberhentikan menjadi seorang Mahapati, kemudian Gajah Mada akan kemana? Saat ditanya oleh Gajah Enggon dan teman-temannya, maka jawabannya adalah ke Sapi. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita ikuti perjalanan Gajah Mada menuju ke Sapi. Pemirsa, setelah Gajah Mada diantarkan oleh sahabat-sahabatnya, yaitu Gajah Enggon sebagai seorang Kanuruhan, kemudian Gagak Bongol sebagai pejabat tinggi di Kerajaan Mojopahit, kemudian diantarkan juga oleh Macan Diwong yang saat itu baru saja naik pangkat dari Senopati menjadi Tumenggung. Maka jawaban Gajah Mada setelah ditanya di perbatasan, diantarkan sampai di perbatasan Kota Raja, maka jawabannya menuju ke Sapi. Akhirnya Gajah Mada berjalan menuju jalur yang arahnya apabila jalur itu dilalui bisa menuju ke arah Ujung Galuh. Tetapi di sana ada sebuah pertigaan yang mana apabila menuju ke kiri maka akan menuju ke Ujung Galuh, sedangkan yang menuju ke kanan adalah arahnya menuju ke Pasuruan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada memilih ke jalur kanan dengan naik kuda. Maka Gajah Mada terus menyusuri jalan itu, tetapi belum begitu lama dia berjalan dengan naik kuda ini. Tiba-tiba ada orang tua yang berjalan kaki. Karena Gajah Mada tertarik dengan orang tua itu. Mengapa ada orang setua itu kemudian berjalan kaki seorang diri? Akhirnya Gajah Mada turun dan kemudian diajaklah orang tua ini untuk istirahat di bawah sebuah pohon besar. Kemudian orang tua ini ditanya, tujuannya mau kemana?
"Wahai Aki, Aki ini siapa namanya? Dan Aki ini mau kemana? Kok tidak ada yang mengantarkan? Aki kan sudah tua." Mendapat pertanyaan itu, maka orang tua ini mengatakan, "Aku mau ke kota raja." "Mau ke kota raja? Kota raja itu jauh. Kota raja itu jauh, Aki. Aki hanya berjalan kaki mau ke kota raja. Aku sudah 4 hari 4 malam berjalan. 4 hari 4 malam berjalan? Iya, dan aku tidak berhenti berjalan. Siang dan malam aku berjalan." Pikirnya Gajah Mada, orang yang setua ini begitu kuat tekadnya, berjalan 4 hari 4 malam tidak berhenti. Sungguh luar biasa. "Aki, apakah Aki ini ada keperluan yang sangat mendesak sehingga Aki ini sampai berjalan begitu jauh?" "Benar, aku berjalan kaki seorang diri ini karena ada sesuatu yang sangat mendesak. Saya sedang mencari seseorang. Karena yang aku cari ini istrinya yang ada di rumah mau melahirkan. Oleh sebab itu aku harus menemukan orang ini supaya orang ini pulang. Kasihan istrinya sudah hamil begitu tua dan akan melahirkan. Kasihan nanti kalau tidak disetujui oleh suaminya." "Oh begitu. Apakah yang Aki cari ini seorang prajurit? Kalau seorang prajurit aku bisa membantu, karena aku juga berasal dari kota raja." "Oh bukan. Anakku yang aku cari ini bukan seorang prajurit. Apakah seorang pedagang?" Bukan seorang pedagang. Anakku ini adalah seorang pelukis. Dan dia juga pandai untuk bermain seruling." "Pelukis? Benar. Kalau anak saya sedang melukis, itu sungguh bagus sekali lukisannya. Dan kegemaran sejak kecil dia melukis. Sehingga kemana-mana dia menuruti kegemarannya ini, mencari tempat-tempat yang indah, kemudian dilukis." "Oh iya Aki, tadi Aki kan belum menyampaikan. Aki ini namanya siapa?" "Oh iya, namaku adalah Hariwangsa. Sedangkan anakku yang aku cari itu namanya adalah Saniscoro Patriawura." "Wow, nama yang sangat bagus." Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada mencoba untuk mengingat-ingat sesuatu. Langsung jebol ingatannya Gajah Mada. Saniscoro adalah seorang pelukis Sunda. Dia mendapatkan kabar dari Gajah Enggon bahwa di sana saat Gajah Enggon ke Sunda, dikabarkan bahwa ada seorang pelukis yang mana pelukis ini ketemu dengan pelukis dari Mojopahit namanya Podang Salisir. Tetapi lukisan Podang Salisir apabila dibandingkan dengan lukisannya Saniscoro sungguh tidak seimbang dan tidak sebanding. Oleh sebab itu
Odang Salisir. Pelukis yang dibawa dari Mojopahit itu menyerah, dan akhirnya lukisan dari Sanis Coro yang melukis Dyah Pitaloka itu akhirnya dibawa ke Mojopahit. Gajah Mada baru mengerti bahwa Sanis Coro itu ternyata juga berasal dari Jawa bagian wetan yang merantau pergi kemana-mana sehingga sampailah di Sunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah ketemu dengan orang tua yang namanya Hariwamsa yang memiliki anak namanya adalah Sanis Coro Patriawura, akhirnya Gajah Mada melanjutkan perjalanan terus sampailah ke sebuah tempat. Tempat ini rupa-rupanya adalah kampung nelayan. Kampung nelayan ini setelah ketemu dengan seseorang, maka ditanya, apakah nama perkampungan ini? Maka orang itu mengatakan bahwa Gajah Mada sudah berada di sebuah kampung namanya Kampung Guling. Bukan Kampung Guling, tetapi Kampung Galing. Kampung Galing. Orang yang diajak bicara oleh Gajah Mada ini namanya Tradung. Apakah ada hubungan Tradung antara Galing dan Sawung Galing? Oh, di sini memang secara keguyonan ini sering-sering dikatakan bahwa Galing di sini disebut Desa Sawung Galing. Tetapi sebenarnya itu hanya guyonan saja. Yang benar adalah Galing saja. Tetapi orang-orang sering mengatakan saya berasal dari Sawung Galing begitu. Nah, akhirnya setelah bicara ngomong-ngomong sama Tradung yang ketemu di jalan ini, kemudian ditanya bahwa pekerjaannya apa. Maka Tradung menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang nelayan. Dan setelah ditanya berapa penghasilanmu setiap hari, maka Tradung kemudian membeberkan karena penghasilan seorang nelayan, dia bukan pemilik kapal, tetapi dia adalah orang yang ikut ikut seseorang yang memiliki kapal, sehingga penghasilannya ya tidak bisa ditentukan. Akhirnya Gajah Mada ini mengeluarkan uang, kemudian diberikan kepada Tradung. Betapa terkejutnya Tradung, karena uang yang diberikan ini adalah uang emas yang nilainya bagi orang-orang nelayan, orang-orang kecil seperti Tradung, sungguh sangat besar. Kemudian Gajah Mada mengatakan, bolehkah aku singgah ke rumahmu? Tentu saja, karena Tradung baru saja dikasih uang oleh Gajah Mada. Akhirnya Tradung sangat senang apabila Gajah Mada ini kemudian mau mampir ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, maka istri dari Tradung sangat senang karena Tradung menunjukkan uang emas itu kepada istrinya. Akhirnya diperintahkan untuk memasak masakan karena ada tamu. Ternyata karena kebiasaan orang desa, kalau ada tamu, sehingga tetangga-tetangga sama ingin ikut jagongi. Akhirnya terjadi pertemuan jagongan antara Gajah Mada dengan orang-orang yang ada di Galing. Pemirsa dimanapun Anda berada, sejak tadi yang namanya Tradung ini juga belum tahu tamunya ini namanya siapa. Akhirnya justru malah tetangganya yang bertanya,
Kisana ini dari mana? Kemudian siapa nama Kisana? Gajah Mada agak bingung juga, mau mengatakan kalau dirinya Gajah Mada, tetapi sekarang posisinya sudah menjadi orang biasa. Akhirnya Gajah Mada mengatakan, oh, aku berasal dari jauh, namaku adalah Gajah Genjong. Aku sering bepergian kemana-mana untuk melihat tempat-tempat, dan aku suka melakukan perjalanan-perjalanan seperti ini. Oh begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ada kebiasaan orang desa. Kalau ada tamu, maka tetangga-tetangga itu di samping ikut jagongan juga ikut membawa makanan. Ada yang membawa cengkir, degan, ada yang membawa makanan-makanan untuk disantap bersama-sama pada jagongan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada mulai mencoba untuk bertanya. Aku juga baru saja dari Kota Raja. Wah, Kota Raja itu jauh. Benar, Kota Raja itu ibu kota dari kerajaan Mojopahit, kan? Benar. Siapa yang tahu? Ada seorang patih yang sangat terkenal di sana. Namanya Gajah Mada. Siapa yang tahu siapa Gajah Mada itu? Maka orang yang ada di situ, ada yang mencoba untuk memberikan penjelasan. Kalau aku yang mengenal, mendengar saja dari cerita-cerita banyak orang bahwa di kerajaan Mojopahit ada seseorang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Bahkan ada yang bilang kekuasaan raja saja kalah dengan Gajah Mada, karena orang ini memiliki kekuasaan yang begitu kuat dan memiliki jaringan dari akar keprajuritan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, orang ini paling ditakuti di kerajaan Mojopahit. Oh, begitu ya? Itu adalah jawaban Gajah Mada untuk memancing orang-orang yang ada di situ. Tiba-tiba ada tetangga yang datang yang mengatakan bahwa kita ini diam-diam kita ini terancam. Kok terancam gimana? Itu, dengar itu, ada suara titir. Duh, benar, ada suara titir. Akhirnya orang-orang yang jagongan tadi itu semburat atau kabur untuk menuju ke tempat ini, yaitu suara titir tadi. Ternyata ditanya, ada apa? Orang-orang Madura datang untuk membalas dendam. Duh, Gajah Mada terkejut. Kok orang-orang bilang itu ada orang Madura datang mau balas dendam? Maksudnya apa? Akhirnya Teradung memberikan penjelasan. Wahai Gajah Genjong, kemarin itu terjadi insiden di laut bahwa orang-orang Madura ini merampas hasil tangkapan masyarakat yang ada di Galing sini. Tetapi akhirnya terjadi pertikaian di laut. Ternyata mereka di dalam usahanya menjarah hasil tangkapan orang-orang di Galing ini, maka tidak berhasil. Ikan-ikan itu akhirnya masih bisa dibawa pulang. Nah, ini rupa-rupanya tidak terima. Dan kemarin pada waktu terjadi insiden ini juga sempat membawa korban. Yang mati di Galing ini ada 1 orang, sedangkan di pihak Madura
ada 2 orang. Nah, ini kemungkinan mereka datang ini mau balas dendam. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya ditanya oleh Gajah Mada, nah, di Galing ini siapa pemimpinnya? Siapa yang menjadi orang yang dianggap sebagai tua-tua yang ada di sini? Oh ya, di sini ada seseorang yang dianggap sesepuh, yaitu Ki Gemek Alang-alang. Di mana orangnya sekarang? Nah, itu. Di sana terlihat ada Ki Gemek Alang-alang yang sedang bercakap-cakap dengan banyak orang. Rupa-rupanya Ki Gemek Alang-alang melakukan koordinasi dengan penduduk yang ada di Galing. Nah, akhirnya diputuskan oleh Ki Gemek Alang-alang, kita lihat saja nanti kalau jumlah mereka ini lebih banyak dan kemudian kita tidak mungkin untuk melawan, maka lebih baik kita lari, kita tinggalkan rumah kita ungsikan anak dan wanita sehingga tidak ada jatuh korban. Kemudian ada yang mengatakan, bagaimana dengan rumah-rumah kita? Kiai, rumah-rumah kita tinggalkan saja. Nah, kemudian nanti kalau mereka membakar, biarkan saja mereka membakar. Kalau rumah dibakar, kalau nanti sudah aman kita bisa membangun kembali. Tetapi bagaimana kalau kita, warga kita, anak-anak kita, istri kita mati? Maka kita tidak bisa membuat, kan? Oleh sebab itu lebih baik kita selamatkan nyawa daripada kita menyelamatkan harta. Nah, oleh sebab itu sekarang kita lihat dulu, apakah jumlah mereka itu jauh lebih besar dari kita atau seimbang? Kalau nanti seimbang, kita lawan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Mada diam-diam menilai, ternyata Ki Gemek Alang-alang ini walaupun orangnya sudah tua, tapi bagus juga, bisa memimpin dan bisa mengkoordinasi. Oleh sebab itu pantas orang tua ini diangkat sebagai seorang pemimpin yang ada di desa ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kapal yang terlihat dari jauh ini kemudian semakin jelas. Ternyata jumlah mereka cukup banyak. Kemudian diperkirakan oleh Ki Gemek Alang-alang, jumlah mereka lebih banyak. Kalau dibandingkan jumlah mereka adalah 1:3. Oleh sebab itu Ki Gemek Alang-alang kemudian mencoba untuk memberikan penjelasan kepada warganya. Kita sembunyi saja, kita lari, kita amankan anak-anak kita amankan istri kita, dan para orang-orang tua harus kita ungsikan jauh dari tempat ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang-orang yang ada di Galing ini sibuk dengan membawa anak-anaknya dan harta-harta yang bisa dibawa. Maka mereka membawa harta-harta yang bisa dibawa yang tidak terlalu berat, yaitu uang dan perhiasan, dan akhirnya mereka sembunyi. Pemirsa dimanapun Anda berada, mereka melihat dari jarak jauh, mereka sembunyi di padan-padan hutan, mengintip kedatangan orang-orang dari Madura itu. Ternyata mereka datang dengan jumlah yang cukup banyak, dan mereka datang dengan penuh kekecewaan. Mereka mengatakan, semuanya kosong, tidak ada orangnya. Mereka rupa-rupanya sudah mengetahui kedatangan kita. Oleh sebab itu, di situ ada seorang pemimpin
yang dianggap membawai orang-orang yang datang ini. Namanya adalah Desto Anggoro. Oleh sebab itu Desto Anggoro kemudian memerintahkan kepada anak buahnya, bakar saja kalau begitu rumah-rumah itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya anak buahnya Desto Anggoro ini langsung membakar rumah-rumah itu. Setelah rumah 1 dan 2 sudah terbakar, akhirnya Gajah Mada berpikir, ini bahaya. Dan juga Gajah Mada dengan pengalamannya terjun di medan peperangan, mengetahui bahwa kapal itu ada yang memakai bendera Gringsing, yaitu bendera Mojopahit, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi Gajah Mada, apakah orang-orang yang menyerang ini ada prajurit-prajurit laut dari Mojopahit. Akhirnya Gajah Mada turun. Betapa terkejutnya, yaitu Ki Gemek Alang-Alang, Teradung, dan yang lain. Duh, tamu kita datang ke sana. Beraninya dia datang mendatangi para perampok itu seorang diri. Akhirnya Gajah Mada menemui. Setelah mengetahui ada orang yang datang, maka langsung Gajah Mada ini dikepung oleh perampok-perampok itu. Aku bertanya, siapa yang memimpin ini? Aku. Mau apa? Kamu dari mana? Kamu rupa-rupanya bukan orang sini ya? Kalau aku orang sini, kamu mau apa? Kemana orang-orang ini? Orang-orang ini lari karena kamu datang. Orang-orang ini lari karena takut kamu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kamu siapa? Wah, kalau aku menunjukkan namaku, kamu akan takut. Sombong kamu. Kalau aku menunjukkan namaku, pasti kamu takut. Karena apa? Namaku adalah Desto Anggoro. Betapa terkejutnya, karena dia menyebut Desto Anggoro. Padahal Desto Anggoro itu adalah nama dirinya. Mengapa Gajah Mada kok menyebut Desto Anggoro? Dia sudah tahu. Tetapi Desto Anggoro yang tidak tahu kalau yang dihadapi ini adalah Gajah Mada. Aku hampir 20 orang yang memakai nama Desto Anggoro, kembar dengan nama saya. Semuanya saya putus kepalanya. Itu kata-kata Gajah Mada untuk menakuti Desto Anggoro. Kamu jangan sombong ya. Desto Anggoro itu nama saya. Makanya namamu dengan namaku sama. Saya sangat benci dengan orang yang memiliki nama sama dengan nama saya. Makanya ini malam ini juga mungkin ada korban yang ke-21. Saya tidak suka ada orang yang memakai nama Desto Anggoro. Oleh sebab itu, sudah aku katakan, kalau aku tunjukkan namaku, maka kamu akan ketakutan. Aku tidak takut. Justru aku yang akan membunuhmu. Kalau kamu ingin membunuh saya, itu mudah saja karena jumlahmu banyak. Tetapi ingat, aku punya nama seseorang di Mojopahit yang lebih kuat daripada kamu. Kamu
punya pimpinan yang namanya Sang Arya Nala, Laksamana Nala. Benar kan? Laksamana Nala itu adalah adik saya. Dia adalah orang yang berasal dari Daha, Kediri. Itu adalah adik saya. Apa kamu tidak takut kalau saya laporkan? Apakah seperti ini prajurit-prajurit Majapahit? Aku tahu kamu prajurit Majapahit. Itu benderamu. Prajurit-prajurit Majapahit seperti ini kamu manfaatkan untuk menggarong orang-orang ini. Tugasmu adalah melindungi, bukan menggarong orang-orang di desa. Itu yang lain, aku tahu. Ayo, siapa yang prajurit Majapahit? Maju sini. Kalau kamu tidak maju, kamu akan saya paksa untuk maju, menghadap ke sini. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata orang-orang ini sudah mulai takut. Karena Gajah Mada sudah menunjukkan nama, yaitu Sang Arya Laksamana Nala. Itu adalah pimpinan Angkatan Laut tertinggi di Majapahit. Dia mengenal, bahkan dia mengatakan itu adalah adiknya. Bagaimana tidak takut? Oleh sebab itu, aku juga tahu di sana ada seseorang. Kebo Tenggarang, itu lihat itu. Aku tahu itu namanya Kebo Tenggarang. Betapa terkejutnya Kebo Tenggarang. Sini. Maka Kebo Tenggarang berlarian menuju ke hadapan Gajah Mada. Aku juga tahu ada yang namanya Kebo Bondowoso di sini. Itu dia orangnya. Ayo ke sini. Gajah Mada itu adalah orang yang memiliki daya ingat yang luar biasa. Banyak anak-anak buahnya yang nama-nama mereka itu dia kenal. Dia memiliki memori yang sangat kuat. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kamu semuanya adalah prajurit-prajurit Majapahit. Dan sekarang aku katakan, Sang Arya Laksamana Nala itu adalah adik saya. Saya adalah Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya orang-orang ini semuanya terduduk dan langsung minta ampun pada Gajah Mada. Kamu akan saya ampuni, tapi kamu harus membangun kembali rumah-rumah ini yang kamu bakar. Kalau kamu mau selamat, maka bangun kembali rumah-rumah ini yang sudah terlanjur kamu bakar. Dan aku katakan kepada kamu, kalau kamu sampai meloloskan diri, maka sampai di ujung dunia pun akan saya kejar. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya rumah-rumah yang sudah terbakar ini besok paginya dibangun kembali. Dan orang-orang yang ada di Galing sungguh sangat beruntung. Dan mereka juga akhirnya tahu bahwa tamunya yang mengaku Gajah Genjong itu ternyata adalah Gajah Mada. Dan setelah rumah-rumah ini sudah terbangun kembali, sudah dibuat kembali oleh para perampok ini, dan akhirnya perampok-perampok ini dikatakan, jangan kamu ulangi lagi. Dan akhirnya
Gajah Mada melanjutkan perjalanan. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka dari Galeng ini Gajah Mada melanjutkan perjalanan sampai ke Tongas dan terus menuju ke selatan. Dan pada waktu itu sudah sore hari. Tetapi walaupun masih sore, di sana sudah kelihatannya gelap. Karena sudah memasuki dekat dengan Gunung Bromo. Dan kelihatan mendung, awan selalu menutupi daerah ini sehingga terasa sangat dingin. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata setelah ditelusuri dengan naik kuda, Gajah Mada juga menemukan kejanggalan-kejanggalan di tempat ini. Karena Gajah Mada sudah sering ke tempat ini, yang biasanya penduduknya banyak dan ramah kalau ada tamu. Tetapi kali ini tidak ada lampu, semuanya tidak ada yang menyala. Kemudian tidak ada satu orang pun yang kelihatan. Rumah-rumah semuanya tertutup. Pemirsa dimanapun Anda berada, sehingga Gajah Mada tanda tanya, ini pasti ada yang tidak beres. Kemudian terus ditelusuri desa ini. Desa yang dikunjungi oleh Gajah Mada ini namanya adalah Desa Pamadan. Dan akhirnya dia melihat di sana ada dua kelompok orang yang bersenjata. Orang ini berhadapan-hadapan. Seperti mereka ini maju perang. Berarti ada dua kelompok orang yang siap bertempur. Gajah Mada melihat kekuatannya seimbang antara kelompok kiri dan kelompok kanan ini. Masing-masing diperkirakan seimbang antara 100, sama-sama 100 orang. Dan mereka semuanya membawa berbagai macam jenis tombak. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Dan membawa tameng. Berarti ini terkoordinasi dengan baik. Gajah Mada ingin tahu. Akhirnya di sana ada seseorang yang sembunyi. Maka didekatinya dengan pelan-pelan oleh Gajah Mada. Setelah sampai dekat, maka Gajah Mada memberikan isyarat. Artinya, jangan takut. Bapak, ini ada apa? Kok sepertinya ada dua kubu yang akan saling serang menyerang? Iya, benar. Kamu siapa? Aku Gajah Genjong, Bapak. Aku dari jauh. Oh, jadi kamu bukan dari Leces? Bukan. Itu adalah orang-orang Leces yang datang ke sini. Mereka mengajak bertempur. Dan yang sebelah itu adalah orang-orang Pamadan yang menghadang mereka. Loh, ada masalah apa, Pak? Sampai mereka mau bertempur? Iya, itu permasalahannya ada di rumah saya. Bapak ini siapa? Saya ini adalah pemimpin desa ini. Pemimpin desa Pamadan. Namaku adalah Ki Buyut Pintas Merti. Ki Buyut Pintas Merti? Benar. Aku kemarin sudah melamar anak gadis dari Ki Buyut Leces. Tetapi lamaran saya itu ditolak. Alasannya adalah
karena aku beragama Buddha, sedangkan dia memaksakan agar pindah agama, yaitu agama Siwa. Tentu saja anak saya tidak mau pindah agama, termasuk saya. Nah, akhirnya mereka memaksakan menolak lamaran itu karena anak saya sama-sama suka. Akhirnya anaknya Ki Buyut Leces ini dibawa lari oleh anak saya ke rumah saya, yaitu ke desa Pemadan ini, dan akhirnya mereka datang ke sini untuk mengambil paksa anaknya. Oh begitu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Mada melihat perkembangan mereka semakin lama semakin bersetegang, karena di sana ada Ki Buyut Leces yang terus memaksakan kehendak untuk membawa anaknya, sedangkan Ki Buyut Pintasmerti yang berada di desa Sepadan ini mempertahankan, karena anak gadis dari Ki Buyut Leces ini juga tidak mau pulang dan tidak mau dijemput oleh orang tuanya, sehingga Ki Buyut Leces ini memaksakan kehendak dan ingin berperang melawan orang-orang di Sipada. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah mereka akan bertempur? Kira-kira pihak mana yang akan menjadi pemenangnya? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kita tunggu cerita selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.